Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti semuanya luar biasa. Itu semua karena kasih Tuhan yang diberikan buat kita dan keluarga. Kita akan kembali bersama-sama untuk bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, mengucap syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kembali kami bersama-sama para ibu-ibu datang kepadamu untuk bersama-sama menyerahkan hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami akan memulainya dengan bersaat teduh. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan ini. Dan di dalam kami bersaat teduh, dari awal hingga sampai selesainya nanti, kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir, membimbing kami, memimpin kami, sehingga apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami baca, semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami naikkan doa permohonan dan ucapan syukur kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu terambil dari Matius pasal 8 ayat yang ke-17, yaitu satu ayat saja yang saya sampaikan, yaitu yang demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-17 telah kita baca bersama-sama. Dan renungan firman pada saat ini diberi judul Tuhanlah yang mengambil kelemahan kita. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, perlu kita sadari bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa sama persis seperti orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah meneladani atau mencontoh sisi positif dari kehidupan orang lain, yaitu perihal keberhasilan mungkin, perihal prestasi atau kreativitas mereka. Itu yang bisa kita contoh, dan kita tidak mungkin untuk sama persis dengan orang lain. Ini adalah suatu motivasi bagi kita untuk lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Jika mereka bisa, tidak menutup kemungkinan kita pun juga bisa. Ada pertanyaan mengapa tidak? Mungkin saat ini kita merasa minder, berkecil hati, atau mengasihani diri sendiri dan berputus asa oleh karena kelemahan yang kita miliki. Ya, terkadang hal itu yang membuat kita justru tidak bisa maju, atau yang sering menghalangi kita untuk kita dapat berkreativitas. Dan di balik itu semua, terkadang Tuhan memang mengizinkan adanya kelemahan dalam diri seseorang, yaitu dengan tujuan Tuhan hendak menyatakan kuasa-Nya. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Maha Adil. Dia menciptakan ciptaannya dengan yang begitu sempurna. Kalau satu ada kelebihan, pasti juga diberi kekurangan. Begitu juga dengan kita semua. Kadang kita merasa banyak kekurangan yang ada di dalam diri kita.
tapi tetaplah kita bersyukur. Karena dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan ada di pihak kita. Dan itu juga mungkin tujuan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya bagi kehidupan kita umat-Nya. Tuhan berkata, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Itulah yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ada keterbatasan, ada kekurangan, marilah kita tidak terus menggetuni atau tidak merasa ini kelemahanku yang begini-begini. Jangan, tetaplah bersyukur. Karena di dalam kelemahan kita Tuhan bekerja dan Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Inilah yang harus kita pegang, bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna di dalam pertolongan-Nya untuk kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terkesan dengan kepandaian seseorang, kegagahan seseorang, atau kecantikan, ketampanan, kemampuan, atau kekuatan seseorang yang sering sekali membuat mereka merasa cukup dan dia bisa melakukan semuanya. Tuhan tidak terkesan dengan itu semua. Karena Tuhan tidak pernah memilih seseorang berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata. Tapi Tuhan melihat hati dan sangat tertarik kepada orang-orang yang memiliki kelemahan dan mau mengakuinya. Jadi kalau kita mempunyai keterbatasan dan kekurangan, tetaplah kita bersyukur, karena disitulah kuasa Tuhan akan semakin menjadi sempurna buat kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Terpujilah nama Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada saat ini mengajarkan kepada kami untuk kami tidak meratapi bahwa keterbatasan, kekurangan, dan ketidakmampuan kami yang akan menghalangi kami, tetapi mengajarkan untuk kami tetap bersyukur bahwa di dalam keterbatasan dan kekurangan kami, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, dan kuasa Tuhan yang akan menolong menjadi kami untuk melakukannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang terus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, karena hanya Engkaulah Allah sumber pertolongan dan Allah sumber kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, melindungi kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan melindunginya. Mampukanlah Tuhan untuk kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Demikian ibu-ibu renungan firman yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.